Oh, dari situ. Diambil dari hidung bisa, dari mulut bisa. Persis ini. Memang yang memang mati ibunya. kemarin. Iya. Rupanya nggih goreng-goreng seperti ini. Seperti itu, Bu. Iya, yang atas ini serotipnya negatif. Berarti hasilnya kan sama, berarti negatif PMK. Perkenalkan, nama saya Kaveh Tarsis Septa Putra, NIM saya 2450501111011143. Di sini saya akan menganalisis tentang studi kasus saya yang berjudul 21 ekor sapi mati mendadak di Kediri. Nama lembaga dari studi kasus saya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Kediri. Dinas ini bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di Kota Kediri, serta mengelola sektor peternakan, mulai dari pengawasan dan pembinaan peternakan, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak, hingga penyuluhan tentang kesehatan hewan. Lembaga ini juga berperan dalam menjamin pasokan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan analisis saya terhadap lembaga ini, yaitu yang pertama adalah pengelolaan ketahanan pangan. Fungsi lembaga ini berperan dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi masyarakat Kota Kediri. Lembaga ini bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan seperti program diversifikasi pangan, pengelolaan cadangan pangan, serta distribusi pangan yang tepat sasaran. Analisis saya yaitu ketahanan pangan adalah elemen vital dalam memastikan stabilitas sosial dan ekonomi, mengingat bahwa ketergantungan pada pasokan pangan yang tidak stabil bisa beresiko menurunkan kualitas hidup masyarakat. Tantangan dari fungsi yang pertama ini adalah Kota Kediri sebagai kota dengan pertumbuhan populasi yang pesat memerlukan inovasi dalam penyediaan pangan, termasuk dalam hal keberagaman sumber pangan lokal dan pengelolaan pangan secara berkelanjutan. Strategi dari fungsi pertama ini yaitu bisa melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat, misalnya dengan pembinaan kelompok tani atau peternak untuk mengelola produk pangan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam memproduksi bahan pangan yang aman dan bergizi. Lalu yang fungsi kedua yaitu pengawasan dan pengendalian kesehatan pangan. Fungsi dari lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan kesehatan ternak yang ada di wilayah Kota Kediri. Ini mencakup pengendalian penyakit hewan, pemberian vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Program vaksinasi dan pengendalian wabah penyakit pada ternak sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi peternakan. Analisis dari fungsi yang kedua ini adalah pengendalian penyakit hewan berhubungan langsung dengan ketahanan pangan karena penyakit pada ternak dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas produk pangan asal ternak seperti daging, susu, dan telur. Dan tantangan di fungsi kedua ini yaitu mencegah penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Juga merupakan tantangan penting dalam pengawasan kesehatan hewan. Jadi strategi yang saya ambil yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan perlu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta pihak swasta untuk melakukan program vaksinasi secara massal dan memberikan edukasi kepada peternak tentang manajemen kesehatan ternak yang baik. Dan di sini ada ciri-ciri lembaga dari lembaga yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah lembaga pemerintahan yang bersifat publik. Kedua adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan pangan dan peternakan. Yang ketiga adalah mengutamakan fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, fokus pada penyuluhan dan pembinaan kepada peternak. Yang kelima, menerapkan pendekatan berkelanjutan, bekerja sama dengan berbagai pihak, fokus pada pendidikan dan pengetahuan ilmiah, melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan pemerintah, melakukan riset dan inovasi di bidang peternakan, dan yang terakhir adalah bertugas meningkatkan kesejahteraan peternakan. Dan cara mempelajari lembaga ini adalah yang pertama adalah mencari informasi resmi di sumber pemerintahan. Biasanya lembaga pemerintah akan mempublikasikan laporan tahunan yang mencakup pencapaian program yang dilaksanakan dan rencana kerja tahun berikutnya. Dengan ini bisa mencari dokumen untuk memperoleh informasi mendalam tentang aktivitas lembaga. Dan yang kedua adalah menghubungi Dinas
secara langsung, mengunjungi kantor dinas dan ketahanan pangan dan peternakan Kota Kediri secara langsung untuk memperoleh informasi lebih lanjut dengan cara berbicara kepada staf atau kepala dinas langsung. Dan yang ketiga adalah menghadiri kegiatan atau acara yang diselenggarakan seperti penjuluan dan pelatihan atau pameran atau expo peternakan. Dan yang keempat adalah mencari berita dan publikasi terkait dinas seperti media sosial resmi di platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, atau portal berita lokal seperti artikel. Dan yang kelima adalah studi kasus atau riset lapangan, seperti mengobservasi program di lapangan atau wawancara dengan peternakan. Dan yang keenam adalah mempelajari dokumentasi dan regulasinya, seperti peraturan daerah dan peraturan wali kota atau standar operasional prosedur atau SOP. Dan yang ketujuh adalah mengikuti pelatihan atau kursus terkait seperti SMK atau perguruan tinggi dan pelatihan dari dinas. Dan yang ke-8 adalah berinteraksi dengan profesional, seperti bergabung dengan komunikasi atau forum peternakan dan bertanya kepada ahli atau akademis. Dan yang terakhir adalah mempelajari riset dan artikel ilmiah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang deviation atau penyimpangan dalam masyarakat. Yang pertama adalah penyimpang dalam distribusi pangan. Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya diberikan kepada orang yang tidak benar-benar membutuhkan atau bahkan dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang kedua adalah penyimpangan dalam pengelolaan kesehatan ternak, seperti peternak yang mengabaikan kewajiban vaksinasi ternak atau menggunakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan produksi ternak secara ilegal yang dapat membahayakan kualitas daging, susu, atau telur yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, penyalahgunaan lahan yang digunakan untuk peternak secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau penggunaan pakan ternak yang tidak ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah penggunaan lahan yang tidak tepat, penggundulan hutan untuk membuka lahan peternakan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Dan yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Contohnya seperti pembuangan limbah ternak yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran sungai atau saluran air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Dan yang keenam adalah kecurangan dalam perdagangan pangan, penimbunan pangan untuk mengatur harga menjadi lebih tinggi secara tidak sah, atau penjualan pangan yang diproduksi dengan cara yang tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas yang diatur oleh lembaga dinas. Dan yang ketujuh adalah manipulasi harga oleh pengusaha atau distributor. Contohnya peningkatan harga pangan ternak atau bahan ternak pangan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya, sehingga menyulitkan peternak untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah penyimpangan dalam sikap atau perilaku masyarakat, pemborosan pangan yang berlebihan seperti membuang makanan yang masih dikonsumsi dan mengabaikan pentingnya memilih pangan yang sehat dan bergizi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kekuasaan lembaga dinas ketahanan pangan dan peternakan Kota Kediri. Jadi pihak yang berkuasa itu adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Kediri sebagai lambah pemerintah yang memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan, mengatur dan mengawasi melaksanakan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peternakan di Kota Kediri. Dan pihak yang dikuasai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pangan dan peternakan seperti petani, peternak, masyarakat, dan bahkan sektor swasta yang bergerak di bidang distribusi pangan atau peternakan yang tunduk pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Dimensi kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan pengawasan. Kekuasaan eksekutif itu kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta program terkait ketahanan pangan dan peternakan di tingkat kota. Dan sedangkan kekuasaan legislatif, meskipun terbatas, lembaga ini juga berperan dalam merumuskan peraturan dan perundang-undangan lokal terkait ketahanan pangan dan peternakan, meskipun di tingkat implementasi lebih banyak mengandalkan regulasi yang ada. Dan yang terakhir adalah kekuasaan pengawasan. Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang ada serta memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mematuhi peraturan. Dan saluran kekuasaan dalam lembaga ini adalah
Yang pertama adalah hubungan vertikal, kekuasaan dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah yang menyampaikan kebijakan melalui tersebut untuk diterapkan di tingkat kota. Dan yang kedua adalah hubungan horizontal, kekuasaan yang melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dinas atau instansi lain yang berkaitan dengan ketahanan pangan, misalnya dinas kesehatan, dinas perdagangan, atau dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan pangan dan peternakan. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan masyarakat melalui program-program sosial, penyuluhan kepada petani dan peternak, serta komunikasi dengan masyarakat umum mengenai ketahanan pangan dan keamanan pangan. Dan sumber kekuasaannya yaitu sumber utama kekuasaan lembaga ini adalah peraturan perundang-undangan baik yang ada di tingkat nasional maupun daerah yang memiliki kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan ketahanan pangan dan peternakan. Dan yang kedua adalah sebagai lembaga daerah. Dinas ini memiliki anggaran yang disalurkan melalui APBN dan APBD yang memperkuat posisi kekuasaannya dalam pelaksanaan program-program strategis. Dan yang ketiga adalah kekuasaan dinas ini juga didasarkan pada legitimasi dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta dukungan dari masyarakat dalam penerapan kebijakan dan programnya. Dan untuk unsur-unsur kekuasaannya yaitu yang pertama adalah wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peternakan. Dan yang kedua adalah kontrol, yaitu kemampuan untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan dan program melalui sistem pengawasan dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah pengaruh yang dimiliki dalam menciptakan perubahan atau keputusan dalam sektor pangan dan peternakan, baik melalui kebijakan atau program yang dijalankan. Yang keempat adalah legitimasi, pengakuan atas hak dan otoritas dinas tersebut oleh masyarakat dan lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Dan untuk cara mempertahankan kekuasaan yaitu yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan yang efektif. Melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien, lembaga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pihak terkait dalam pengelolaan ketahanan pangan atau peternakan. Dan yang kedua adalah peningkatan kinerja atau akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program guna mendapatkan dukungan dari masyarakat atau pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah pembinaan dan edukasi kepada stakeholder, atau melakukan pembinaan dan edukasi kepada petani, peternak, dan masyarakat terkait pentingnya ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor peternakan. Dan yang keempat adalah koordinasi dan kolaborasi, menjalin hubungan yang baik dengan lembaga lain, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun sektor swasta untuk memperkuat posisi dan efektivitas kebijakan yang digunakan. Dan untuk bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki adalah regulasi, pengawasan, penyuluhan dan pendidikan, distribusi bantuan, dan pemberian izin. Dan selanjutnya adalah unsur perubahan yang berpotensi ditolak dan diterima. Perubahan unsur akibat kasus 21 ekor sapi mati mendadak di Kediri ada beberapa potensi yang ditolak atau diterima. Unsur yang ditolak yaitu penambahan beban biaya vaksinasi pada peternak kecil dan regulasi ketat yang dinilai merepotkan tanpa subsidi atau intensif. Unsur yang diterima yaitu penguatan edukasi peternak terkait vaksinasi dan pengendalian penyakit, implementasi program vaksinasi gratis atau bersubsidi untuk meningkatkan cakupan kesehatan ternak, dan pemantauan yang lebih sistematis oleh dinas terkait untuk mencegah kejadian serupa. Dan yang kedua adalah saluran perubahan sosial. Saluran perubahan sosial dalam kasus 21 ekor sapi mati mendadak di Kediri adalah edukasi melalui penyuluhan, kerjasama antara dinas dan kelompok peternak, serta regulasi yang memungkinkan distribusi vaksin lebih efektif. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau kesehatan ternak juga dapat membantu mencegah wabah. Dan yang ketiga adalah disintegrasi. Kejadian ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap DKPP atau lembaga dinas ketahanan pangan dan peternakan jika penyebab kematian tak segera diungkapkan atau jika tidak ada tindakan nyata untuk pencegahan. Peternak juga merasa kurang dilibatkan dalam upaya pencegahan penyakit. Dan yang terakhir adalah reintegrasi.
Dengan respon cepat dan penyediaan solusi konkret seperti vaksinasi dan perbaikan fasilitas kesehatan ternak, kepercayaan dapat dipulihkan. Program dukungan ekonomi dan pelatihan khusus juga dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan peternak. Sekian penjelasan studi kasus yang saya analisis.